Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi ar-rabi'a asyara, sebuah tema yang wajib kita pelajari, yaitu tentang keimanan kita akan adanya kematian dan fase-fase yang datang setelah kematian. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil akan tetapnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Sungguh engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mati. Dan sungguh mereka juga pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguh kalian nanti di hari kiamat di hadapan Rabb kalian akan saling berselisih, bersengketa. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan seluruh manusia dan semua manusia bila memang sudah mati nanti pasti mereka akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalil tentang ketetapan. Allah taala berfirman akan ketetapan kebangkitan manusia nanti pada hari kiamat. Minha khalaqnakum, dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Artinya dari tanah Adam diciptakan, dan kita adalah keturunan Nabi Adam. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami mengembalikan kalian. Artinya dikuburlah manusia ketika mati. Kalaupun tidak dikubur, maka seluruhnya akan kembali kepada alam barzakh, masuk ke dalam alam barzakh. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi itulah nanti kami akan mengeluarkan kalian lagi, membangkitkan kalian di kesempatan yang lain, taratan ukhra. Dan kebangkitan manusia nanti adalah betul-betul sempurna dalam merasakan baik roh maupun jasad. Sebagaimana di alam dunia, roh tidak merasakan, tetapi jasad yang paling dominan dalam merasakan. Dan di alam kubur, roh yang paling dominan dalam merasakan dan jasad tidak merasakan. Dan di alam akhirat nanti sempurnalah apa yang dirasakan oleh roh maupun jasad. Dan akhirat adalah alam yang abadi, ada surga dan ada neraka. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman akan tetapnya kebangkitan, tentang tetapnya kebangkitan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Tsumma yu'idukum, dan kemudian Dia akan mengembalikan kalian ke dalam bumi ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan juga akan betul-betul mengeluarkan kalian dari bumi ini nanti. Artinya akan dibangkitkan. Wa ba'dal ba'thi, ya. Dan setelah kebangkitan, kalau sudah manusia dibangkitkan nanti, muhasabuna wa majziyuna, mereka akan dihisab dan dibalas bi a'malihim, menurut amalan-amalan mereka. Ya, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan dengan apa yang mereka lakukan, dengan sebab mereka lakukan berupa keburukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan juga membalas orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Ya. Kebangkitan dilanjutkan nanti dengan hisab, kemudian pembalasan. Maka dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan. Sekarang di dunia ada amal, belum ada balasan, tetapi di akhirat nanti adanya balasan dan tidak ada lagi amal. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi, dan barang siapa yang mendustai kebangkitan, kafara, maka telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kufar, orang-orang kafir menyangka
bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, kul bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian nanti betul-betul benar-benar akan atau pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, dan benar-benar pasti akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Ya. Inilah fase kematian dan apa yang nanti akan terjadi setelah kematian manusia berupa kebangkitan, kemudian hisab dan pembalasan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang Al-Imam sebutkan di matan beliau tentang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna." Di lafaz latub'atsunna tsumma latunabba'unna, ini lafaz-lafaz yang merupakan fi'il yang muakkad. Ya. Sehingga kita tahu fi'il itu ada yang biasa disebutkan dengan tanpa ditakkid, ya fi'il biasa atau fi'il ghair muakkad. Ada juga fi'il yang ditakkid, yang itu disebut dengan fi'il muakkad. Dan apa yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi, itu adalah contoh aplikasi fi'il muakkad bin nun. Fi'il yang ditakkid dengan menggunakan nun taukid. Yang mana kita tahu nun taukid ini merupakan salah satu di antara ciri-ciri atau kekhususan yang dimiliki oleh kalimat berjenis fi'il, di mana nun taukid tidak masuk kepada isim maupun harf. Maka latub'atsunna tsumma latunabba'unna, ini fi'il muakkad bin nun. Ya. Nah, sebetulnya pembahasan fi'il ditakkid dengan nun ini pembahasan yang begitu panjang. Namun setidaknya globalnya kita tahu, ya, berbicara tentang mentakkid atau mentaukid fi'il dengan menggunakan nun, itu adalah melihat kepada jenis fi'il atau bentuk fi'il, pola fi'il. Ya, baik fi'il madhi, amr maupun mudhari'. Ya. Untuk fi'il madhi dalam hukum taukid dengan nun adalah bahwasanya fi'il madhi tidak bisa ditaukid dengan nun sama sekali. Jadi tidak boleh kita katakan, misalkan ada kalimah kataba, ditambah dengan nun taukid katabanna. Ini tidak bisa. Ya, jadi sama sekali tidak bisa mentaukid fi'il madhi dengan menggunakan nun. Lalu dengan apa? Nah, ini bisa dengan kalimah qad. Ya, bisa dengan kalimah qad. Maka menjadi qad kataba. Qad kataba. Nah, ini fi'il madhi. Adapun fi'il amr, ini boleh mentaukidnya dengan nun kapan saja dan di mana saja fi'il amr ini disebutkan dalam sebuah kalam atau jumlah, tertulis maupun terucap. Jadi, kalau ada fi'il amr mau ditaukid dengan nun kapanpun,
Dimanapun fi'il amr ini ada disebutkan, maka boleh. Boleh. Ya, artinya tidak ada syarat dan ketentuan khusus untuk fi'il amr. Misalkan dikatakan uktub, tulislah. Kita ingin mentaukidnya menjadi tulislah dengan betul-betul, maka menjadi uktubanna. Ya, uktubanna. Seperti itu. Nah, jadi betul-betul berbeda antara fi'il madhi dan amr ya. Kalau fi'il madhi betul-betul nggak bisa, kalau fi'il amr betul-betul bisa. Adapun fi'il mudhari, nah inilah yang pembahasannya cukup panjang. Ya. Di mana fi'il mudhari ini ada rincian tentang hukum mentaukidnya dengan nun. Ada keadaan di mana bolehnya atau wajibnya mentaukid fi'il mudhari dengan nun. Ada keadaan di mana boleh sekedar bolehnya mentaukid fi'il dengan nun, dan ada keadaan di mana tidak boleh mentaukid fi'il mudhari dengan menggunakan nun. Dan itu sudah pernah dikaji dalam diktan nahwu tematik. Para pendengar sekalian bisa melihat lagi pembahasan yang diulas secara mendetail tentang kaidah dalam mentaukid fi'il mudhari dengan nun, dan juga bagaimana aplikasi, bagaimana cara penulisannya di dalam kitab nahwu tematik, dan itu diulas secara lengkap insyaallah. Ya, demikian global tentang fi'il yang ditaukid dengan nun. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.